kembali dari liburan. Christian Chivu langsung tanda tangan kontrak baru. Pelatih Inter Milan, Christian Chivu kembali dari liburan bukan untuk istirahat, tapi langsung tanda tangani kontrak baru bersama tim Nerazzurri hingga tahun 2028. Menurut laporan Corriere dello Sport, Christian Chivu dijadwalkan hadir langsung di kantor Inter di Viale della Liberazione dalam waktu dekat. Kunjungan ini sekaligus menjadi momen penandatanganan resmi perpanjangan kontraknya hingga 2028. Tidak hanya itu, kontrak ini juga akan disertai dengan kenaikan gaji yang signifikan, sehingga pelatih asal Rumania tersebut kini menempati posisi sebagai pelatih dengan gaji tertinggi di Serie A. Namun agenda Chivu bukan sekadar formalitas kontrak. Dia dikabarkan ingin memanfaatkan pertemuan ini untuk mendorong manajemen agar segera mengambil keputusan atas beberapa target transfer yang sudah menggantung cukup lama. Nama pertama yang dibawa ke meja perundingan adalah Marco Palestra. Pihak klub sudah cukup bekerja keras untuk mendatangkan sang pemain, di mana tawaran terakhir Inter masih di angka 45 juta euro, sementara Atalanta inginkan 55 juta euro. Corriere dello Sport menyebut desakan Chivu berpotensi mendorong Oaktree untuk menyetujui kenaikan tawaran demi merampungkan transfer sang pemain. Italia absen di Piala Dunia. Nicolo Barella dan Bastoni segar di pramusim. Di balik duka absennya Italia di Piala Dunia 2026, Christian Chivu menemukan berkah. Nicolo Barella dan Alessandro Bastoni lebih segar di pramusim. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Christian Chivu memang sedang menikmati waktu bersama keluarganya di masa liburan. Namun sang pelatih sama sekali tidak benar-benar lepas dari urusan Inter. Ia disebut terus menjalin komunikasi aktif dengan jajaran direksi maupun para pemainnya setiap hari. La Gazzetta menyoroti satu fakta menarik yang justru menjadi keuntungan tak terduga bagi La Beniamata musim ini. Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2026 untuk ketiga kalinya berturut-turut, dan dampaknya langsung terasa di level klub. Inter hanya memiliki 6 pemain yang berada di sisi lain dunia untuk Piala Dunia, yaitu Lautaro, Thuram, Calhanoglu, Akanji, Suchik, dan Angelo Anbonni. Selebihnya, para penonton Piala Dunia sedang berlibur, yang berarti risiko cedera lebih rendah. Pemain lebih beristirahat, dan terutama lebih segar untuk retiro bulan depan dan dengan pikiran hanya tertuju pada Inter, tulis Gazzetta. Lebih jauh, Gazzetta menegaskan bahwa blok pemain Italia justru akan jadi amunisi utama Chivu sejak hari pertama pramusim, di mana pemain-pemain seperti Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, dan Federico Di Marco akan tampil lebih segar. Inter Milan dikabarkan pantau Malo Gusto sebagai alternatif Marco Palestra. Corriere della Sera bongkar rencana besar Inter Milan di bursa transfer musim panas ini. Malo Gusto masuk radar sebagai alternatif dari Marco Palestra. Menurut laporan Corriere della Sera, Inter Milan tidak hanya mengincar Curtis Jones dari Liverpool sebagai pemain baru musim panas ini. Nerazzurri ternyata juga menyiapkan rencana untuk mendatangkan profil penyerang bertipe berbeda. Nama penyerang tersebut belum diungkapkan secara spesifik oleh Corriere della Sera. Namun kebutuhannya sudah diidentifikasi sebagai prioritas tersendiri di luar urusan winger kanan pengganti Denzel Dumfries. Soal posisi sayap kanan, Marco Palestra memang tetap menjadi pilihan pertama Christian Chivu. Namun dengan Atalanta yang bergeming di harga 50 juta euro plus bonus, kondisi yang membuat Inter mulai serius mempertimbangkan nama lain. Dilaporkan nama pemain Prancis berusia 23 tahun, Malo Gusto, masuk dalam list. Tapi untuk saat ini Chelsea belum memasukkannya ke dalam daftar jual, tulis Corriere della Sera. Edoardo Camavinga jadi calon transfer besar yang dijanjikan Oaktree. Pertemuan BP Marotta dan Florentino Perez berbuntut panjang. Nama Edoardo Camavinga mencuat sebagai kandidat pembelian besar Inter Milan di era Oaktree. Menurut laporan Sport Mediaset, kunjungan BP Marotta ke Madrid dalam rangka laga legenda Inter Milan versus Real Madrid ternyata juga menghasilkan pembicaraan serius soal transfer pemain di musim panas ini. Dalam pertemuan dengan Presiden Los Blancos, Florentino Perez, nama Edoardo Camavinga disebut muncul sebagai opsi yang bisa dipertimbangkan Nerazzurri. Camavinga memang masuk kategori pemain yang bisa keluar dari Santiago Bernabeu musim panas ini. Namun bandrol yang dipasang Real Madrid untuk gelandang asal Prancis itu tergolong berat, yakni tidak kurang dari 60 juta euro. Media Italia, kesepakatan Udinese untuk Oumar Solet tinggal tunggu waktu. Pekan krusial dimulai untuk Inter Milan di bursa transfer. Media Italia melaporkan kesepakatan dengan Udinese untuk Oumar Solet tinggal tunggu waktu. Menurut laporan dari Il Messaggero, Inter Milan hampir pasti mendatangkan Oumar Solet. Sang bek tengah asal Prancis yang kini membela Udinese disebut-sebut menjadi incaran utama La Beniamata untuk lini belakang musim depan. Akad antara Inter dan Udinese untuk Oumar Solet praktis sudah jadi. Demikian pengumuman tegas dari surat kabar tersebut.
Mengapa Soled menjadi target? Bek berusia 25 tahun itu memiliki postur ideal dan kecepatan yang cukup mumpuni untuk adaptasi di Serie A. Ia sudah membuktikan kualitasnya bersama Udinese musim ini. Menjadi tembok kokoh yang menyulitkan banyak penyerang lawan. Kualitasnya dalam duel udara dan tackle juga dinilai sesuai dengan kebutuhan sistem pertahanan 3 bek Inter. Jika transfer ini benar-benar terrealisasi, maka persaingan di lini belakang Inter akan semakin sengit. Kehadiran Soled bisa menjadi rotasi ideal selain Alessandro Bastoni, Manuel Akanji dan Stefan De Vrij. Ini juga merupakan langkah strategis jangka panjang mengingat usia para pilar pertahanan Nerazzurri tidak lagi muda. Inter ajukan tawaran perdana untuk gelandang Liverpool, Curtis Jones. Inter Milan semakin serius dalam upaya menggaet gelandang Liverpool, Curtis Jones. Klub raksasa Serie A itu telah melayangkan tawaran awal senilai 20 juta euro untuk pemain yang telah lama menjadi incaran mereka ini. Sebagaimana dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, Inter Milan, yang dikenal sebagai Nerazzurri, telah mencoba mendatangkan Jones sejak Januari lalu. Meskipun kontrak Jones dengan Liverpool baru akan habis pada Juni 2027, gelandang berusia 25 tahun ini tampaknya tertarik untuk hijrah ke Milan. Hal ini diperkuat oleh indikasi dari rekan setimnya, Federico Chiesa, yang menyiratkan keinginan Jones untuk bergabung dengan Inter. Namun, tawaran awal Inter masih belum memenuhi ekspektasi Liverpool, yang menginginkan angka sebesar 30 juta euro untuk melepas Jones pada musim panas ini. Meskipun demikian, Inter tetap optimis dan berencana melanjutkan negosiasi dengan The Reds dalam beberapa hari ke depan. Langkah ini dilakukan agar mereka dapat mengamankan jasa Jones dan memberikan Christian Chivu tambahan kekuatan pertama di bursa transfer musim panas ini. Keinginan kuat Inter ini terlihat dari kesungguhan mereka dalam bernegosiasi. Meski mereka menyadari bahwa harus ada peningkatan tawaran untuk bisa memenangkan persaingan mendapatkan tanda tangan Jones, pihak manajemen Nerazzurri tampaknya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk memperkuat lini tengah mereka dengan kehadiran pemain jebolan Akademi Liverpool tersebut. Inter Milan incar Manu Kone, Marcus Thuram wajib putuskan masa depan. Laporan terbaru menyebut Manu Kone kemungkinan akan meninggalkan AS Roma. Sementara Marcus Thuram harus tentukan masa depannya di Inter Milan. Setelah 2 musim berseragam AS Roma, Manu Kone dilaporkan akan meninggalkan klub ibu kota tersebut. Pemain 25 tahun yang masih terikat kontrak hingga 2029 itu disebut-sebut akan menjadi komoditas panas di jendela transfer musim panas ini. Inter Milan berada di posisi terdepan dalam perburuan Kone, tetapi Arsenal juga telah menunjukkan ketertarikan. Belum ada keputusan yang diambil, tulis L'Équipe dalam artikelnya tentang musim panas para pemain asal Prancis. Sementara itu, situasi Marcus Thuram sedikit berbeda. Penyerang Inter Milan baru saja merayakan gelar Scudetto bersama Nerazzurri. Setelah melalui fase penurunan performa yang sempat menimbulkan sedikit spekulasi tentang masa depannya, ia akhirnya bisa kembali ke penampilan terbaiknya, dan mendorong tim Nerazzurri berhasil meraih 2 gelar juara. Dengan 2 tahun tersisa dalam kontraknya, mantan pemain Sochaux itu harus menentukan masa depannya. Nilai pasarnya diperkirakan mencapai sekitar 60 hingga 70 juta euro, jelas media asal Prancis tersebut. Cegah stuck ala Lokman, pekan ini jadi penentu transfer Marco Palestra. Sky Sport Italia beberkan situasi transfer Inter Milan terkini. Pekan ini disebut krusial untuk Marco Palestra, sementara Davide Fratesi siap hengkang ke IPL. Menurut laporan Sky Sport Italia, Inter Milan memasuki pekan yang sangat krusial di bursa transfer musim panas ini, dengan beberapa negosiasi penting yang semuanya mendekati titik penentu secara bersamaan. Soal Davide Fratesi, Sky Sport menyebut musim panas ini bisa menjadi momen yang tepat bagi sang gelandang untuk meninggalkan Nerazzurri, Nottingham Forest, yang dipimpin pelatih Vitor Pereira yang sangat mengagumi profil Fratesi. Disebut siap mengajukan penawaran resmi senilai 25 juta euro. Inter membanderol gelandang Italia itu di angka 30 juta euro, sehingga jarak antara kedua pihak dinilai masih bisa dijembatani. Namun ada satu ancaman, jika Napoli kehilangan Frank Anguissa musim panas ini, mereka berpotensi menghubungi Inter. Di sisi pembelian, pekan ini juga disebut sebagai pekan penentu dalam negosiasi Inter untuk Marco Palestra. Tawaran Inter saat ini masih di kisaran 45 juta euro, sementara Atalanta bertahan di angka 50-55 juta euro. Sky Sport menyebut minggu ini akan menjadi momen di mana Inter harus memutuskan apakah akan menaikkan tawaran, atau menunggu Atalanta menurunkan harga. Kontak intensif antara kedua klub dijadwalkan dalam beberapa hari ke depan. Nottingham Forest percepat langkah untuk boyong Davide Fratesi. Nottingham Forest dikabarkan memiliki keinginan untuk mempercepat proses transfer Davide Fratesi dari Inter Milan pada musim panas tahun ini.
Gelandang asal Italia itu diperkirakan akan meninggalkan Inter Milan pada jendela transfer musim panas tahun ini dan sejumlah klub dikabarkan tengah mengincarnya. Juventus sangat tertarik pada Davide Fratesi dan sang gelandang akan lebih dari siap untuk bergabung dengan Bianconeri. Namun, Nottingham Forest sangat ingin membawa Fratesi ke Inggris dan telah menghidupkan kembali minat yang mereka tunjukkan padanya selama jendela transfer musim dingin. Kini, menurut laporan media Italia, Hur'an Surat, Nottingham Forest berniat untuk mempercepat proses transfer Fratesi. The Tricky Tres diperkirakan akan segera mengajukan tawaran resmi sebesar 25 juta euro ditambah bonus, yang bisa membuat mereka mendekati harga yang diminta Inter Milan sebesar 30 juta euro. Keputusan akan bergantung pada Fratesi, tetapi ada dugaan bahwa dalam persaingan dengan Juventus untuk mendapatkan tanda tangannya, tawaran yang akan diajukan oleh Nottingham Forest dapat menjadi penentu. Jika gagal kejar Marco Palestra, Inter Milan kembali lirik dan Endo. Negosiasi Marco Palestra mandek karena selisih harga yang mencapai 10 juta euro. Inter Milan kini mulai melirik dan Endo dari Nottingham Forest. Menurut laporan Il Giorno, Inter tengah mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali minat mereka terhadap dan Endo, winger Nottingham Forest, sebagai alternatif dari Marco Palestra yang proses transfernya belum juga menemui titik temu. Masalah utamanya klasik, selisih valuasi. Inter menghargai Palestra di angka 45 juta euro, sementara Atalanta tetap mematok harga di angka 55 juta euro. Hingga kini gap 10 juta euro itu belum menunjukkan tanda-tanda menyempit. Situasi semakin pelik karena Manchester City juga disebut-sebut tertarik pada Palestra, menambah panjang antrian pesaing yang harus dihadapi La Beniamata. Endo sendiri bukan nama asing bagi Inter. Pemain asal Swiss itu pindah dari Bologna ke Nottingham Forest musim panas lalu, dan sebelumnya sudah pernah dikaitkan dengan Nerazzurri. Ia dipandang sebagai opsi yang lebih terjangkau secara finansial untuk posisi sisi kanan serangan, menggantikan Denzel Dumfries. Alessandro Foccalelli, Francesco Pio Esposito punya rekor impresif. Francesco Pio Esposito dipuji sebagai talenta paling murni Italia saat ini. Alessandro Foccalelli menyebut jika penyerang Inter Milan itu kantongi rekor impresif. Jurnalis Italia Alessandro Foccalelli menyoroti talenta-talenta muda Italia meskipun tim nasional gagal lolos ke Piala Dunia. Menurutnya, fokus utama saat ini tertuju pada Francesco Pio Esposito, penyerang tengah masa kini dan masa depan Azzurri. Pembicaraan ini dibuat khusus untuk Pio Esposito yang dalam 2 minggu akan berusia 21 tahun. Dibandingkan dengan yang kami sebutkan, ia jauh lebih dewasa, dan dia menginginkan ruang yang pantas. Pada usia itu, di seluruh dunia, siapapun yang hebat sudah menjadi titik referensi. Karena satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah kualitas. Menjadi muda bukanlah tiket menuju kejayaan. Di Inter, ia mencetak 7 gol di Liga, tampak dalam 35 pertandingan. Tetapi sebenarnya hanya sebagai kehadiran. Dia bermain selama 1561 menit, artinya 17 laga. Hitung rata-rata golnya dan Anda akan menemukan bahwa performanya sangat luar biasa, tulis Foccalelli. Performa di Piala Dunia jadi kunci masa depan Hakan Çalhanoğlu di Inter. Inter Milan, Christian Chivu disebut ingin mempertahankan Hakan Çalhanoğlu. Namun situasi di lapangan bisa berubah tergantung performa di Piala Dunia. Meskipun Inter Milan telah mengeluarkan bantahan resmi, nama Hakan Çalhanoğlu tetap menjadi bahan pembicaraan panas di bursa transfer. Ketertarikan dari klub-klub Turki terhadap sang pemain terus menjadi bayang-bayang yang menghantui. Menurut laporan Corriere della Sera, Piala Dunia bisa memiliki dampak yang signifikan terhadap masa depan pemain. Çalhanoğlu akan memainkan Piala Dunia pertamanya, dan antusiasme serta ekspektasi di Istanbul sangatlah tinggi. Thuram dan Çalhanoğlu adalah bintang yang bisa mengganti langit. Pemain Turki, yang setiap musim panas menjadi bahan pembicaraan pasar, akan memainkan Piala Dunia pertamanya. Antusiasme dan ekspektasi di Istanbul sangat tinggi. Jika Hakan harus konfirmasi performanya di level musimnya bersama Nerazzurri, maka tidak akan mudah untuk mempertahankannya, dengan kontrak yang akan berakhir dalam 1 tahun, tulis surat kabar tersebut.